Bab 2 Landasan Teori. Algoritma merupakan metode yang efektif yang ditujukan pada daftar yang terbatas dari kumpulan perintah yang telah didefinisikan untuk menghitung suatu fungsi. Dalam penyelesaian masalah, ada kriteria-kriteria tertentu pada kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum mengeksekusi algoritma. Algoritma akan dapat selalu berakhir untuk semua kondisi awal yang memenuhi kriteria, dimulai dari nilai awal. Kemudian kumpulan perintah yang pada saat dieksekusi akan memproses kondisi-kondisi yang telah ditetapkan hingga menghasilkan output dan kemudian menentukan kondisi akhir. Pada sistem komputer, algoritma merupakan gambaran langsung dari logika yang dituliskan oleh pembangun perangkat lunak agar lebih efektif dalam pencapaian target perangkat lunak tersebut, agar dapat memperoleh hasil keluaran dari masukan yang diberikan, terkadang no. Menurut Herianto dan Abdul Khalil, ada 5 ciri-ciri penting yang harus dimiliki sebuah algoritma, yaitu berupa fitnesses, definiteness, masukan, keluaran, dan efektivitas. 5 ciri dan penjelasannya. 1. Finiteness menyatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. 2. Definiteness menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas atau tidak rancu atau mendua arti. 3. Masukan. Setiap algoritma dapat tidak memiliki masukan atau mempunyai satu atau beberapa masukan. Masukan merupakan suatu besaran yang diberikan di awal sebelum algoritma diproses. 4. Keluaran. Setiap algoritma memiliki keluaran, entah hanya sebuah keluaran atau banyak keluaran. Keluaran merupakan besaran yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan masukan. 5. Efektivitas. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma harus sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Secara prinsip, setiap instruksi dalam algoritma dapat dikerjakan oleh orang dengan hanya menggunakan kertas dan pensil. Dalam penganalisisan suatu algoritma, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti 1. Kebenaran, correctness. Dalam pembuktian kebenaran suatu algoritma, hasil akhir dari algoritma tersebut haruslah diperiksa apakah sudah sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah diberikan pada awal masukan. Untuk melakukan pemeriksaan suatu algoritma yang kompleks, kita dapat membagi algoritma tersebut menjadi beberapa modul kecil, sehingga jika modul kecil tersebut benar, maka seluruh program akan benar. 2. Jumlah operasi yang dilakukan, amount of work done. Perhitungan jumlah operasi yang dilakukan ini digunakan untuk membandingkan tingkat efisien suatu algoritma dengan algoritma lain dalam memecahkan suatu masalah yang sama. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan algoritma yang dapat menghasilkan waktu eksekusi yang lebih cepat. Cara paling mudah dalam membandingkan dua buah algoritma adalah dengan menghitung jumlah operasi dasar yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Karena apabila dilakukan pembandingan langsung pada komputer, seringkali kondisi setiap komputer dan cara pembacaan setiap bahasa pemrograman mempengaruhi waktu pemecahan masalah. 3. Analisis kemungkinan terburuk, worst case. Analisis worst case merupakan analisis yang digunakan untuk melihat tingkat efektivitas suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah-masalahnya yang masukannya merupakan masukan yang terkadang tidak perlu dihitung atau cara mengatasi pada saat kemungkinan masukan salah. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknik algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Kata algoritma dan program seringkali dipertukarkan dalam penggunaannya. Misalnya, ada orang yang berkata seperti ini: program pengurutan data menggunakan algoritma selection sort. Pemrograman ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman dan kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming.
Orang yang menulis program disebut pemrogram atau programmer. Tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi, program tersusun atas deretan instruksi. Bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan komputer. Secara garis besar, komputer tersusun atas 4 komponen utama, yaitu piranti masukan, piranti keluaran, unit pemroses utama, dan memori. Unit pemroses utama atau Central Processing Unit atau CPU adalah otak komputer yang berfungsi mengerjakan operasi-operasi datar seperti operasi perbandingan, operasi perhitungan, operasi membaca, dan operasi menulis. Memori adalah komponen yang berfungsi menyimpan atau mengingat, di mana penyimpanan dalam memori adalah program berisi operasi-operasi yang dikerjakan oleh CPU dan data atau informasi sesuai yang diolah oleh operasi-operasi. Piranti masukan keluaran I atau O device adalah alat yang memasukkan data atau program ke dalam memori dan alat yang digunakan komputer untuk mengomunikasikan hasil-hasil aktivitasnya. Contoh piranti masukan antara lain papan kunci atau keyboard, pemindai atau scanner, dan cakram atau disk. Contoh piranti keluaran adalah layar peraga atau monitor, pencetak atau printer, dan cakram. Bahasa pemrograman. Bahasa program merupakan suatu wahana untuk menuangkan pikiran manusia yang dapat dimengerti oleh mesin komputer sehingga bernilai guna. Suatu bahasa program akan terikat aturan dari paradigma bahasa. Ada berbagai macam paradigma bahasa: prosedural, fungsional, deklaratif, object oriented, dan concurrent. 1. Simulasi. Sensibilitas terhadap masalah dan kemungkinan solusi. Kegiatan dilakukan di perusahaan melalui permainan. Contoh, mengurutkan nama setiap karyawan yang ada di kantor dimulai dari huruf A sampai Z. Hal ini dapat dilakukan secara komputerisasi maupun manual. 2. Analisis masalah. Analisis masalah secara formal dan membuat spesifikasi dan algoritma dalam notasi yang ditetapkan. Siswa harus menuliskan solusi algoritmiknya dalam notasi standar di kelas. Penulisan notasi algoritmik bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman tentang algoritma, program yang terbebas dari sintak atau aturan, penulisan bahasa program. 3. Menulis program, yaitu menerjemahkan notasi algoritmik ke dalam sintak bahasa program. 4. Debugging dan menguji coba program. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan program yang benar. Program dikatakan benar jika terbebas dari salah logik dan sintak bahasa. Secara ideal, mahasiswa hanya diberi kesempatan program sebanyak 2 kali. Pertama, untuk membersihkan program dari kesalahan sintak, dan kedua, untuk mendapatkan program benar. Pada tahap ini, diharapkan tidak terjadi kesalahan logik jika analisa benar. Beda algoritma dan program. Menurut Abdul Qadir, program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan tindakan, sedangkan bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program. Misalnya, bahasa pemrograman Java, Pascal, C, dan Basic. Jadi, bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan diantaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Maupun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Penjadwalan kerja Sales Promotion Girl SPG. Hal ini mempengaruhi adanya beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan jadwal kerja SPG, yakni banyaknya SPG yang ditempatkan di toko yang berbeda-beda, serta jam kerja yang disesuaikan dengan permintaan dari pihak manajemen toko, di mana setiap tim leader memiliki beberapa SPG sesuai area yang dipegang masing-masing. Permasalahan yang sering muncul dalam proses penjadwalan kerja pada PT Sari Husada Bandung adalah adanya jumlah toko yang cukup banyak untuk menempatkan SPG sesuai dengan ketentuan dari kami, yakni omset penjualan produk Sari Husada dari toko tersebut untuk persetujuan permintaan SPG yang dapat bertugas di toko tersebut.
Dalam pengaturan jadwal kerja SPG ini, para tim leader harus melalui beberapa tahapan seperti melakukan pendataan SPG, pendataan toko, pendataan ketentuan toko, serta syarat dan prioritas-prioritas yang dipakai. Setelah itu, tim leader harus mengatur dan melakukan perhubungan untuk setiap SPG, toko, dan waktu jam kerja. Kemudian, menentukan the best performance SPG untuk memilih toko mana sebagai tempat kerja SPG tersebut. Kemudian tahap terakhir adalah memeriksa kembali dan mengevaluasi prioritas-prioritas dan syarat-syarat yang ada, apakah semua sudah dipenuhi atau belum. Pada umumnya, penjadwalan kerja SPG harus terikat dalam satu tempat. Namun lain hal dengan PT Sari Husada yang memiliki beberapa SPG untuk ditugaskan sesuai ketentuan penempatan yang tersebar di beberapa toko. Perangkat lunak pendukung perancangan aplikasi. Dalam pembuatan program aplikasi, untuk laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa perangkat lunak yang menunjang pembuatan program aplikasi berbasis desktop, yaitu Windows sebagai sistem operasi yang akan dipakai, Java sebagai bahasa pemrograman, Miscal sebagai database, dan SKIYOG sebagai editor database, serta NetBeans sebagai platform framework dan ide pembangunan aplikasi. Java menurut definisi Sun dalam buku M. Salahuddin adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Java merupakan bahasa pemrograman yang awalnya dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystems. James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton memulai proyek untuk bahasa pemrograman Java awalnya adalah untuk industri televisi interaktif. Namun bahasa OAK atau nama awal dari Java terlalu maju untuk teknologi televisi. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa gabungan yang mirip dengan bahasa C dan C++. MySQL, My Structured Query Language. Portability. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi, di antaranya adalah seperti Windows, Linux, FreeBSD, MacOS, Xserver, Solaris, Amiga, HPUX, dan masih banyak lagi. Open source. MySQL didistribusikan secara open source atau gratis di bawah lisensi GPL. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Hal ini memungkinkan sebuah database server MySQL dapat diakses klien secara bersamaan.